bagi saya, calon bupati maupun wakil bupati, yang penting pengabdian dengan tulus. Yang penting untuk masyarakat Kabupaten Cilacap tercinta. Ya, selamat sore Pak Johan. Selamat sore. Ya Pak Johan, bagaimana kabarnya ini Pak Johan? Alhamdulillah sore hari ini kondisi sehat seperti yang dengan lihat seperti inilah. Oke. Ya Pak Johan, ini sekilas dalam obrolan kopi hangat bersama Pak Johan, ya kan, di kediaman Pak Johan pada kesempatan sore hari ini. Tentunya kami ingin bertanya kepada Pak Johan sebagai tokoh masyarakat di wilayah timur, ya, dengan pelaksanaan pilkada yang tentunya kurang 5 bulan lagi nih Pak Johan. Ketika 5 bulan nanti dibagi 24 kecamatan, ya, tentunya pergerakan pelaksanaan pilkada jelas tidak akan terasa menuju 27 November 2024. Nah, Pak Johan, ini kami mendengar ini loh, informasi bahwa Pak Johan ini kepengin atau tampil di dalam pelaksanaan kontestasi pilkada di 2024 ini. Ini seperti apa sih Pak Johan? Mohon penjelasannya nih Pak Johan. Ya, terima kasih Mas. Ya. Jadi begini, sebenarnya awalnya saya tidak kurang begitu tertarik Pak ya dalam pilkada. Karena menurut saya pribadi yang lebih layak, yang lebih senior itu saya kira banyak Pak ya. Tidak perlu saya sebutkan satu persatunya. Kita kan sudah tahu lah. Selanjutnya Pak Johan, artinya dengan apa yang dikutip dari pertanyaan Pak Johan tadi, kira-kira ini Pak Johan untuk tertarik di katakanlah R1 Bupati atau R2 ke depan ini, dan yang melandasi untuk kepengen tampil di 2020 ini alasannya Pak Johan ini seperti apa nih Pak Johan? Iya gini Mas, kebetulan kan saya memang hobi jogging ya. Iya. Hobi jogging, kadang-kadang jalan-jalan ke kampung-kampung, ke petani. Nah, ini banyak keluhan masyarakat, khususnya di Cilacap Timur. Apalagi ini masyarakat petani ya. Ini keluhan tentang sulitnya pupuk, mendapatkan pupuk. Terus wilayah Cilacap Timur kan sering banjir. Nah, ini saya sebagai tokoh masyarakat di wilayah timur ini sudah menyampaikan secara lisan untuk ditangani masalah penyodetan dan normalisasi sungai supaya tidak timbul banjir. Nah, kalau tidak banjir kan otomatis bisa panen minimal bisa 2 kali lah. Nah, ini tanamnya 3 kali, panennya sekalipun itu pun tidak pasti loh, tidak tentu. Nah, ini saya juga ikut prihatin ya. Nah, ini dari inilah saya saya ada rasa ingin mengabdi kepada masyarakat, ingin apa yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya petani dan wilayah timur itu Cilacap Timur, jalan-jalan daerah Kendasari juga rusak, terus normalisasi sungai termasuk kayak irigasi juga sudah lama belum tersentuh ya. Nah, ini sebagai target utama untuk kalau bisa segera diselesaikan karena sudah sangat memprihatinkan sekali Mas masalah banjir. Nah, terus masalah yang tadi Mas sampaikan masalah R1 R2 sama aja. R1 R2 Bupati wakil Bupati sama-sama punya tanggung jawab mengabdi. Yang penting kan mengabdi Mas, mengabdi kepada masyarakat. Tulus yang penting itu. Untuk kabupaten tercinta. Kabupaten Cilacap tercinta kita, yang subur makmur. Kalau bisa kita bikin Cilacap ini seperti miniatur Thailand. Miniatur Thailand. Thailand. Itu dari sisi positifnya ya.
Maaf ya, Iya, Thailand kan ada negatifnya. Oke. Nah ini dari sisi positifnya. Oke. Nah sekarang nyun sewu, saya tanya kan jenengan. Oke. Sekarang buah apa yang nggak sampai ke Thailand? Dari jeruk, apel, dan semua itu di Thailand. Nah, Cilacap ini kan luas. Pertanian bukan hanya ini apa ya, bukan hanya padi. Nah, wilayah Majenang itu kan banyak tanah kosong, tanah berat. Nah, ini bisa dibikin untuk perkebunan buah, dan lain-lain. Bisa lah, kalau tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang apa namanya, bupati dan penguasa itu bisa bersatu, bisa lah. Saya yakin bisa ya. Oke, siap Pak Johan. Ya Pak Johan, ini dalam obrolan kopi hangat ya. Tentunya Pak Johan tadi menyampaikan baik R1 maupun R2 Bupati dan Wakil Bupati bagi saya sama saja adalah pengabdian yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Tercinta. R1, R2 tidak masalah. Tidak masalah bagi Pak Johan ya. Ini menarik sekali Pak Johan. Artinya Pak Johan punya sikap yang tulus di dalam kerangka membangun Kabupaten Cilacap. Nah, tentunya Pak Johan, ya mungkin sedikit bocoran kepada kita. Artinya Pak Johan ini kan menjadi bupati dan wakil bupati tidak pernah terlepas dari namanya partai politik ya. Mungkin barangkali sedikit nih bocorannya yang bisa disampaikan kepada publik ini. Pak Johan mungkin sudah didekati tokoh-tokoh partai politik mana saja ini Pak Johan. Mohon penjelasannya nih Pak. Iya, terima kasih Mas. Gini, memang ada beberapa partai yang mendekati ya. Cuma karena saya merasa sebagai warga, sebagai saya umurnya belum begitu tua banget, jadi saya yang sowan ke sana lah. Oh gitu. Sowan ke salah satu tokoh ya. Intinya mohon petunjuk begini-begini ya. Ada salah satu partai menawarkan, sementara ini memang ya kursi R2-nya. Ya. Dan itu belum saya jawab secara pasti ya. Oke. Jika suatu saat nanti kelak kemudian hari ada partai politik yang menawarkan R1, apakah Bapak juga akan mungkin barangkali menjadi bahan kajian lebih lanjut ini Pak Johan? Ya, nanti pertimbangan lah. Oke. Sambil lihat apa namanya petanya ya. Oke. Politik kan dinamis. Oke, siap. Ya, terima kasih. Oke, siap. Ya, tadi sekilas Pak Johan sudah menyampaikan ada gambaran yang melandasinya tentang kaitannya di bidang pertanian, infrastruktur jalan, artinya kok di wilayah timur ini ya notabene kok ini porsi anggarannya agak sedikit berkurang atau bagaimana sehingga jalannya ini seperti ini ya Pak ya. Ini saya bukan ini saya ya. Jadi sedikit agak. Ya mau penerima seperti apa? Jadi apa ya? Kayak di anak tirikan. Oh. kurang diperhatikan. Sudah diperhatikan tapi masih kurang. Inilah yang melandasi bahwa Pak Johan pengen tampil di dalam Pilkada 2024 sebagai perwakilan tokoh masyarakat di wilayah timur ya Pak Johan ya. Oke. Tentunya mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak Johan, ketika Pak Johan ini punya niatan seperti itu, mungkin tokoh-tokoh teman, kerabat, dan detolan dan lain sebagainya ini menyampaikan diskusi ini kepada Pak Johan, banyak dukungan atau seperti apa nih Pak Johan? Ya, siap-siap aja lah ya. Oke. Siap-siap aja. Oke, ya. Tapi ya kita kan namanya manusia kan tidak lepas dari doa dan usaha ya. Oke. Masalah nanti terlaksana terrealisasi atau cita-cita keinginan kita bisa terkabul ya itu nanti ya urusan Tuhan lah. Yang penting kita nanti sambil diskusi, sambil minta saran pendapat dari seluruh teman-teman. Ini baiknya seperti apa? Ini doanya aja lah. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Johan atas penjelasannya pada obrolan kopi hangat bersama KCN TV pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Sukses untuk Pak Johan. Bagi saya, calon bupati maupun wakil bupati, yang penting pengabdian dengan tulus, yang penting untuk masyarakat Kabupaten Cilacap tercinta. Oke. Ya, terima kasih Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.